Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Liani Ziva, NPM 2522010057. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum ilmu dasar keperawatan, yaitu menggambar sel dan menjelaskan perbedaan sel normal dan abnormal. Baik, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari sel dan menjelaskan perbedaan sel normal dan abnormal. Baik, di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk gambarnya. Yang ini adalah sel normal dan ini adalah sel abnormal. Baik, yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan sel yang mengelilingi inti sel. Baik, saya akan perlihatkan sitoplasma pada sel normal. Yang ini ya teman-teman. Pada sel normal, sitoplasma ini disebut sebagai large sitoplasma. Disebut large sitoplasma karena volumenya sangat luas dan ini menandakan selnya normal dan aktivitas metabolismenya lancar. Baik, sekarang kita lihat sitoplasma pada sel abnormal. Baik, di sini disebut sebagai small sitoplasma karena sitoplasma pada sel abnormal ini terlihat sangat sempit karena inti selnya membesar. Nah, ini merupakan kelainan ya teman-teman, dan kondisi ini biasanya ditemukan pada sel kanker. Baik, yang kedua ada nukleus atau inti sel, yaitu berfungsi sebagai pusat pengendali sel. Baik, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini pada normal sel, nukleusnya disebut sebagai spherical shape of a nucleus. Jadi, nukleus pada sel normal ini berbentuk bulat, dan ini menunjukkan bahwa struktur intinya normal dan stabil. Nah, pada sel yang abnormal ini disebut sebagai irregular shape of a nucleus. Jadi bentuknya tidak beraturan ya teman-teman. Nah, ini menandakan adanya gangguan pembelahan dan regulasi sel. Baik, yang ketiga yaitu kromatin. Kromatin ini yaitu materi genetik yang mengandung DNA dan protein. Nah, kromatin pada sel normal ini disebut sebagai fine chromatin atau kromatin halus. Nah, pada sel normal ini kromatinnya sangat halus ya teman-teman, dan ini menandakan sel aktif normal dan pembelahannya terkontrol. Nah, sedangkan pada sel abnormal ini kromatinnya disebut sebagai coarse chromatin. Bisa kita lihat ya teman-teman, sangat berbeda sekali dengan yang normal. Yang normal ini tampak halus dan yang abnormal tampak menggumpal dan kasar. Nah, kromatin yang kasar ini
merupakan perubahan genetik yang abnormal dan pembelahan selnya cepat dan tidak terkontrol. Yang terakhir yaitu nukleolus, yaitu bagian dalam inti sel yang berfungsi untuk membentuk ribosom. Bisa kita lihat pada sel normal, nukleolus disebut sebagai single nukleolus. Karena pada sel normal, nukleolusnya hanya ada satu, dan itu normal ya teman-teman. Nah, sedangkan pada sel yang abnormal disebut sebagai multiple nukleoli. Karena nukleolusnya ada peningkatan nukleolus. Ini biasanya terjadi karena ada peningkatan aktivitas sintesis protein. Baik, sekian video praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.